Ibu Siska, kita perlu melakukan realisasi untuk memastikan bahwa informasi yang ada itu benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Apakah itu berarti kita harus mengecek semua transaksinya satu persatu ya Bu? Tidak perlu semuanya Ibu Siska, karena realisasi itu lebih kepada memastikan bahwa transaksi yang tercatat itu benar-benar terjadi. Jadi kita memeriksa bukti fisik atau dokumen terkait yang memastikan kebenarannya ya? Betul sekali. Mari Bu. Permisi Pak, Bu. Mari silakan duduk. Mari Bu. Maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, kami di sini akan melakukan audit mengenai laporan perusahaan keuangan tahun ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami akan melakukan realisasi mengenai bukti transaksi akan. Tentu Ibu Kay, kami sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Silakan dicek. Ibu Kay, saya melihat ada beberapa faktur untuk penjualan barang yang sudah tercatat, tetapi tidak ada tanda terima pembayaran di beberapa transaksi. Apakah ini berarti transaksi tersebut belum benar-benar terjadi? Ya Ibu Siska, itulah yang perlu kita cek lebih dalam. Jika kita tidak menemukan bukti pembayaran atau dokumen yang memadai, kita perlu mengonfirmasi dengan pihak yang terkait apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi atau hanya tercatat tanpa dasar yang tidak sah. Oh, sepertinya ada beberapa transaksi yang memang belum terverifikasi sepenuhnya Ibu. Kami akan menyiapkan bukti lainnya. Baik, terima kasih. Kami akan kembali dengan hasil audit. Oke, terima kasih. Mari Bu. Ibu Kay, saya juga ingin bertanya tentang atribut laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan atribut dalam konteks audit ini? Atribut dalam audit itu berkaitan dengan sifat atau karakteristik dari laporan keuangan. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang kriteria seperti ketepatan, kelengkapan, keandalan informasi yang disajikan. Jadi atribut ini dipahami sebagai karakteristik yang menunjukkan apakah informasi tersebut memenuhi standar yang diharapkan seperti dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, dan relevan. Betul sekali Bu. Atribut yang baik akan membuat laporan keuangan lebih dapat dipercaya. Maka dari itu, kita sebagai auditor harus teliti memeriksa semua elemen agar informasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami telah melakukan realisasi atas transaksi yang tercatat dan sebagian besar transaksi sudah sesuai dengan bukti yang ada. Kami telah melakukan realisasi atas transaksi yang tercatat dan sebagian besar transaksi sudah sesuai dengan bukti yang ada. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti transaksi yang belum terverifikasi dengan lengkap. Kami juga sudah memeriksa atribut laporan keuangan dan ada beberapa bagian yang perlu penyesuaian agar lebih sesuai dengan standar akuntansi. Kami akan mengoreksi dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Terima kasih Ibu Kay dan Ibu Siska atas bantuan dan klarifikasinya. Sama-sama Pak Ribe, ini adalah bagian dari proses laporan keuangan yang kami audit benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, ya kan? Betul Ibu Siska, intinya audit itu bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga tentang memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan memenuhi semua atribut yang diharapkan, seperti akurasi dan kelengkapan.
Dengan begitu, laporan keuangan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Terima kasih sekali lagi Ibu Kay dan Ibu Siska. Kami akan segera melakukan perbaikan. Semoga setelah ini laporan keuangan kami lebih transparan dan akurat. Untuk itu kami permisi dulu. Terima kasih Bu. Mari Bu. Saya belajar banyak Ibu Kay. Jadi realisenting itu proses memverifikasi kebenaran suatu transaksi, dan atribut laporan keuangan ini mencakup ciri-ciri yang menunjukkan informasi tersebut dapat dipercaya. Betul Ibu Siska, sebagai editor kita harus memastikan semuanya sesuai dengan kenyataan agar laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas dan akurat.